Membahas judulnya Tiada Tanding diambil dari 1 Raja-Raja 18 sampai 19. Oke. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kita mau setelah belajar hari ini murid-murid dapat satu menuliskan bagaimana Tuhan menunjukkan kekuatannya atas alam selama pemerintahan Ahab. Kemudian kita menjelaskan bagaimana pesan Elia adalah salah satu dari penghakiman dan tuntutan pertobatan. Dan yang ketiga kita mengenali cara-cara Allah memanggil mereka untuk bertobat. Nah, kita mungkin nanti kita boleh tampilkan satu peristiwa bencana alam ya. Satu peristiwa bencana alam yang terbaru ya, Bengkulu ya. 6,3 kehancuran seperti ini 23 Mei. Ini update-nya ya. Nah, korban dengan jiwa sekian atau jamnya. Ya, untuk menyingkat waktu intinya gini aja deh. Nah, nggak bisa ya, ini harus selesai semua baru bisa nih. Oh, memang nggak bisa ya. Oke ya, slide 3 ya. Nah, kita langsung nanti putarin gempa bumi di Bengkulu. Lalu kita bisa bertanya kepada mereka apa yang terlintas dalam pikiran anak-anak kalau melihat bencana ini. Apakah ini suatu peringatan dari Tuhan ya untuk manusia? Apakah ada dosa manusia yang salah ya di hadapan Tuhan sehingga terjadi bencana ini ya, atau bisa jadi terbentuk hukuman ya. Nah, terus kalau setelah peristiwa alam ini, apakah bencana ini, apakah manusia tiba-tiba berubah gitu, berpaling kepada Allah gitu ya? Ternyata tidak ya, tidak semua gara-gara bencana lalu mereka bertobat gitu, tidak ada yang ya. Nah, lalu mungkin kita juga bertanya apakah bencana itu juga dapat menjadi suatu berkat ya. Nah, hari ini kita mau melihat bagaimana Tuhan menunjukkan kuasanya dalam menghakimi umatnya yang berdosa dan membawanya kepada pertobatan. Nah, kita melihat ada seorang raja ya, Raja Ahab ya, setelah raja sebelumnya yaitu yang Rehabeam ya, dan Yerobeam ya, yang membawa Israel ya itu menyembah berhala. Nah, hari ini kita melihat juga satu raja yang berikutnya yaitu Ahab. Di mana Ahab ini adalah raja ke-8 ya, kerajaan utara atau kerajaan Israel yang 10 suku. Nah, ini kita bisa melihatnya di dalam satu Raja-Raja pasal 16 ayat 29 ya, saya bacakan aja cepat. Ahab anak Omri ya menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa raja Yehuda. Jadi waktu Ahab jadi raja Yehudanya namanya Asa. Dan Ahab memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Nah, Ahab ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Seakan-akan ia belum cukup hidup dalam dosanya Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Izebel, suami istrinya itu anak dari Etbaal ya, Raja Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pun pergi beribadat kepada Baal dan sujud menyembah kepada Baal. Nah, kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Raja Ahab ini ya tadi ya, gimana dia menyembah berhala ya, melakukan apa yang lebih jahat di mata Tuhan, menikah dengan wanita kafir Izebel ya, lalu membangun rumah berhala dan menyembah berhala itu ya. Nah, bukan hanya zaman dia itu Baal, tapi ada juga dewa Asyera ya, nanti kita bisa lihat di cerita berikutnya. Nah, Allah tidak pernah meninggalkan umatnya dalam dosa ya, dosa mereka. Kemudian Allah mengutus Elia tuh sebagai juru bicara untuk menghakimi dan memanggil umat Israel supaya berbalik kepada Dia ya.
Nah, kemudian ya dalam pasal 17 kita baca pertama. Pastor Herman boleh membaca ayat 1. Kali ini ya. Kalau enggak coba. Surat-surat Raja 17 ayat 1. Tapi mana bisa baca? Oh, udah bisa dua. Satu lagi saja. Iya kan boleh. Boleh lah. Wah, sudah bisa. Slide-nya ada ya. Wah. Jangan suruh aku baca, aku lagi setting ini. Satu raja-raja 17 ayat 1. ayat 1 ya Rasul. Mana kan video Yang dulu itu ya? Mana kan video? Wah. Terus. Lalu berkatalah Elia Tapi aku nggak jemputkan aku. Sudah. dari Misbah Gilead kepada Ahab, demi Bisa, Tuhan bisa, yang hidup bisa. Allah Israel yang kulayani, Ayat sesungguhnya 8. tidak akan ada embun atau hujan pada tahun ini kecuali kalau kukatakan. Ayat 8. Oke. Iya, jadi Tuhan menghukum orang Israel yang Raja Ahab ya, dan bangsa Israel dengan mengutus Elia ya pada Ahab untuk mengatakan bahwa tidak akan ada hujan ya atau embun di tahun-tahun ini kecuali sampai kukatakan. Artinya nanti kita bisa melihat masanya itu selama 3,5 tahun ya. Ada nggak? Ada nggak? Terus nah tuh hebat ya, canggih ya. Jadi meskipun di hadapan Elia adalah Raja Ahab, Elia itu melaksanakan tugasnya ya, bahwa dia adalah hamba raja yang maha kuasa itu. Dia sampaikan bahwa akan terjadi kekeringan yang melanda Israel ya selama 3,5 tahun. Nah, ini adalah penghakiman Allah atas dosa Israel dan menunjukkan kuasa Allah akan berhala. Nah, dewa Baal itu juga termasuk yang disembah karena dianggap dewa kesuburan. Nah, makanya terjadi Tuhan tunjukin kuasa Allah mana, Baal atau Allah Israel yang sejati itu ya, yang berkuasa kesuburan ya. Jadi 3,5 tahun tidak ada terjadi hujan ya. Kemudian, nah pertanyaannya mengapa Tuhan menahan hujan dari Israel? Nanti kita jelaskan terus. Belum ya. Sebagai hukuman bagi dosa mereka ya. Hukuman bagi dosa orang Israel. Lalu mereka membuat orang Israel menyadari kebutuhan akan Allah. Nah, ini Tuhan tunjukkan dengan cara tidak turunkan hujan selama 3,5 tahun. Ya, nah ini kita bisa melihat juga nanti kita ceritakan bagaimana sampai Raja Ahab tuh mengutus hambanya itu untuk Obaja ya, untuk mencari Elia ya, sampai mereka berdua ya, misalnya Obaja ke sini, Ahab ke sebelah sana. Jadi pokoknya cari Elianya itu ya, untuk menyampaikan yang meminta lah. Ini keadaannya sudah 3,5 tahun tidak ada hujan begitu. Nah, sehingga yang ketiga juga bahwa menunjukkan betapa tidak berdayanya Baal, dewa sesembahan orang Israel itu, dan Ahab ya. Nah, bangsa Israel masih tetap berdosa pada Allah meskipun mengalami kekeringan ya. Itu yang terjadi. Kemudian walaupun 3,5 tahun ini tidak melembutkan hati Raja Ahab, malah ia menuduh Elia sebagai penyebab petaka ya. Kita bisa baca di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 17. Nah, kita bisa ceritakan pertemuannya adalah Obaja itu diutus ketemu dengan Elia, lalu Elia bilang ya sampaikan aja ke Ahab ya, bahwa nanti saya datang gitu. Nah, Obaja tidak mau ya, karena nanti kalau saya sampaikan tiba-tiba kamu pergi gitu ya, berarti taruhannya nyawa saya gitu, kira-kira cerita di dalam ayat pasal 18 ini. Nah, akhirnya ceritanya maka ketemulah meyakinkan itu Elia hadap kepada Ahab ya. Nah, ketika bertemu bukannya ya bertobat atau apa, malah dia menuduh
ya. Kita bisa baca di 1 Raja-Raja ayat 18 ya, Cong boleh baca Cong. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 17. 18 ayat 17. Isinya, segera sudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, apakah itu yang mencelakakan Israel? Ya, dia kan Ahab ini, Raja Ahab ini menuduh bahwa penyebab kekeringan ini, kecelakaan ini adalah Elia begitu. Nah, Elia kemudian dengan berani menjawab ya, saya bilang menjawab, menunjukkan bahwa sesungguhnya Ahablah yang menyebabkan petaka atas Israel ini. Ya. Nah, kemudian ya menyampaikan bahwa engkau ini dan kaum keluargamu ayat 18 ya, yang sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau telah mengikuti para Baal. Nah, kemudian Elia ya meminta Raja Ahab untuk mengumpulkan bangsa Israel di Gunung Karmel ya. Dan juga nabi-nabi Baal yang 450 dan juga nabi Asyera yang 400 itu ya. Nah, di situ ya. Nah, dalam 1 Raja-Raja ayat 20 sampai 24 ya. Elia menasihati umat Israel untuk berhenti bercabang hati supaya mereka memilih Tuhan ya. Ya, jangan sampai memilih Baal gitu ya. Nah, di Gunung Karmel itu ya, dia mau menunjukkan kamu harus pilih mana yang kamu ikutin, Tuhan atau Baal yang adalah Tuhan, yang benar Tuhan yang mana yang sebenarnya. Ya. Nah, dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 5. Coba Indah boleh baca? Itu di depan. Oh, enggak, kurang. Ulangan kan? Iya. Tadi raja-raja kurang. Ya, tadi raja-raja. Ulangan pasal 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Sampai 4 ya. 5. 5 ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ya. Ya. Kalau ayat 6, apa yang kuperintahkan padamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Nah, ini diulangi lagi oleh Elia ya pada bangsa Israel ya. Nah, di dalam 1 Raja-Raja ayat 18 sampai 26 sampai 29 kita boleh membaca next bagaimana peristiwa yang terjadi di Gunung Karmel ya. Silakan Cek Karniati boleh. 26 sampai 29. 26 sampai 29. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan mengambil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkar-jingkar di sekeliling mesbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka, katanya, panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia berpergian. Barangkali ia tidur dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh diri dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Ya, jadi di Karmel ini dibuat kalau kita mau istilah kontes untuk pembuktian siapa Allah yang benar, maka diminta kepada nabi-nabi Baal dan Asyera itu untuk mempersembahkan ya lembu ya, termasuk Elia juga. Silakan kalian pakai bahasanya tuh tidak boleh menggunakan api, panggil dewamu untuk turunkan api atas korban ini ya, korban lembu ini. Maka mereka melakukan ritual-ritual yang bahkan sampai menyakitin dirinya ya, berdarah-darah. Bahkan kata Elia pun mengejek ya, lebih keras lagi, mungkin dia nggak dengar, mungkin dia lagi ada urusan, dia lagi ya. Jadi makin keraslah mereka berteriak sampai tengah hari. Dan apa yang terjadi?
tidak terjadi apa-apa begitu. Nah, kemudian Elia menunjukkan kepada bangsa Israel, inilah Allah yang sesungguhnya, yang penuh kuasa, yaitu dengan cara dia mempersembahkan lembu, digali parit, bahkan air, disiram air 4 buyung selama sebanyak 3 kali, kira-kira 12 buyung ya air tuangkan. Rasanya kalau secara logika manusia, bagaimana api bisa hidup terhadap benda yang basah ya? Katanya sampai memenuhi parit itu. Nah, itu Elia itu mau menunjukkan bahwa ini Allah kita yang penuh dengan kuasa ya. Bagi manusia nggak mungkin, karena ini menghidupkan api di atas benda yang basah ya. Lalu Elia berdoa dan terjadilah yaitu api yang dari Tuhan membakar persembahan ya. Itu nanti kita baca ini. Nah, ini yang saya tadi ceritakan. Kemudian ketika seluruh orang Israel melihat apa yang terjadi, maka berteriaklah mereka, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah gitu. Dalam ayat 39 ya. Oke. Next berikutnya. Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Itu tuh Pak. Ya, apa-apa. 39 aja. Ya. Ketika seluruh rakyat menyembah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan. Ya kan gitu ya. Biar tahu gitu doanya gitu. Nah, setelah itu apa yang dilakukan oleh oleh Elia ya, ayat 40, dia mewakili Tuhan membunuh para Baal ya. Nabi-nabi Baal, yaitu 450 nabi Baal. Saya tambahin ya teksnya, yaitu 400 nabi Asyera begitu. Dibunuhnya lah semua, karena itu membuktikan bahwa mereka adalah nabi yang palsu ya, yang bukan dari Allah, dan mereka harus dibunuh ya. Nah, yang menyebabkan orang Israel itu berpaling dari Allah ya. Dalam ayat 45a dikatakan, maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunan hujan yang lebat, Ahab naik kereta lalu pergi ke Israel. Nah, setelah di Karmel ini, setelah nabi itu dibunuh, kemudian dia menyampaikan kepada raja bahwa hujan akan segera turun ya. Tuhan akan mengirimkan hujan, mengirimkan kutukan karena umat yang telah bertobat, dan Allah memberkati tanah Israel. Nah, kita bisa melihat bagaimana Ahab pergi, kemudian Elia tuh meminta ya hujannya ya, untuk melihat sudah turun hujan belum. Nanti lihat lagi, akhirnya terjadilah hujan turun ya. Nanti kita bisa membaca lebih detail. Nah, kita bisa melihat bahwa hal yang mengerikan, penghakiman adalah hal yang mengerikan, murka Allah atas dosa. Allah tidak mentoleransi dosa ya. Kemudian, tapi ada anugerah Tuhan juga. Allah tidak menghanguskan umatnya, Ia memanggil mereka untuk kembali padanya. Dari peristiwa Karmel ini kita bisa melihat ya, dosa ya tetap dosa, maka mereka dihukum ya, yaitu Nabi Baal ini yang dibunuh ya, dihakimin atas perbuatan dosa mereka. Nah, tapi Tuhan juga punya satu anugerah, Dia tidak membunuh umatnya, tapi memberikan mereka kelepasan, yaitu dari bencana alam, yaitu tidak turun hujannya itu ya, dengan cara setelah peristiwa Karmel terjadilah turun hujan. Nah, tapi kalau kita lanjutkan ceritanya ya, ini bahwa ini belum selesai ya, bahwa setelah nabi-nabi Baal dibunuh kemudian selesai ya, masih ada penyebar dosa yang belum selesai, yaitu Raja Ahab dan Isabel ya. Dua orang ini yang menyebabkan bangsa Israel keluar dari berpaling dari Allah itu belum dihilangkan ya, saya sebut belum diselesaikan. Maka apa yang terjadi ya, karena nanti kita membaca di pasal 19 bagaimana Isabel itu mengancam Elia. Nah, ini mungkin waktu yang lebih lanjut atau ini karena waktu cukup atau enggak, karena ada sedikit keheranan ya. Elia tuh berani sama Nabi Baal yang banyak, tapi hadapin seorang wanita, ancaman seorang wanita itu membuat dia ketakutan.
sampai dia melarikan diri. Wajar. Iya, saya kadang bingung juga di Facebook bilang saya suami tidak takut istri pada lari semua. Ternyata Lu wanita. tahu rasa kuat di bumi. Terkuat di bumi lu tahu. Jadi boleh maksudnya kita sampaikan bahwa Isabel itu mengancam sampai Elia tuh lari sampai frustasi frustasi, lalu kemudian diberi istirahat sampai malaikat kasih dia makan, kemudian barulah disuruh pergi ke Gunung Horeb ya, beristirahat, dan Tuhan bertanya apa kerjamu ya, dan dalam kefrustasian dia Elia tuh mengatakan aku ini sudah giat bekerja untuk Tuhan ya. Nah, tapi ya apa yang terjadi ya, hanya aku seorang diri, dia merasa dia yang melayani Tuhan saja gitu. Nah, kemudian Tuhan meminta Elia untuk keluar dari, ya saya bilang dari goa itu, masuk keluar, coba lihat ada angin badai tapi Tuhan tidak ada di situ. Kemudian ada gempa, tidak ada Tuhan di dalam gempa itu. Kemudian peristiwa berikutnya api datang pun tidak ada Tuhan di situ. Nah, begitu ada angin angin sayup-sayup ya, sepoi-sepoi, Tuhan ada di situ. Nah, kita bisa melihat bagaimana kehadiran Tuhan itu walaupun mungkin dalam kesunyian, tidak dalam sesuatu yang spektakuler, tapi Tuhan pun ada di situ ya. Dan menunjukkan kepada Elia bahwa Tuhan tuh tetap hadir ya bersama dia. Bahkan untuk menyelesaikan masalah dia, Tuhan berfirman pada Elia, kamu urapin raja Hazael ya. Kemudian kepada Yehu ya. Yehu itu cucu Nimsi raja Israel ya. Kemudian yang ketiga yaitu Elisa yang akan menggantikan dia ya. Menggantikan dia menjadi hamba. Nah, dari tiga ini siapa yang ayat 17 ya. Ayat 17, maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Nah, bahkan Tuhan menguatkan Elia bahwa aku pun meninggalkan 7.000 orang Israel, yaitu semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Jadi Tuhan menguatkan Elia bahwa dia tidak sendiri ya ketika melakukan pekerjaan Tuhan ini. Itu yang disampaikan Tuhan. Nah, kita masuk ke dalam aplikasi ya, yaitu bagaimana Tuhan memanggil kita atau memanggil kamu untuk bertobat sekarang ini ya. Apakah kita memaksa Tuhan menunjukkan kuasanya supaya kita bisa percaya kepada Dia melalui satu peristiwa, ataukah harus dalam bentuk bencana begitu, atau alam begitu ya, bencana alam. Nah, sebenarnya kita memiliki banyak bukti kuasa dan penghakiman Tuhan daripada Ahab dan umat Israel. Kita sebenarnya tidak perlu sampai seperti itu, tapi kita bisa baca aja di dalam Alkitab bahwa Tuhan itu penghakiman Tuhan itu nyata ya, nyata terhadap Ahab dan umat Israel. Kita cukup belajar dari peristiwa di dalam Alkitab saja. Tidak perlu sampai Tuhan tuh hal yang seperti itu terjadi pada kita ya, sampai harus menderita 3,5 tahun baru Israel baru bertobat gitu. Tidak perlu sampai hal itu terjadi pada diri kita. Nah, mari kita membaca dalam Roma ayat 5, 8 sampai 9. Roma 5, next. Siapa lagi? Saya naik. Roma 5 ayat 8 dan 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Iya, bahwa Tuhan tuh dalam menunjukkan kasih-Nya kepada kita tuh sebenarnya melalui Yesus yang telah mati di kayu salib ya, yang telah menanggung dosa kita ya, menanggung penghakiman dari Allah, agar kita bisa
diselamatkan ya. Dalam Roma 3 ayat 24. Lewi boleh. 3 ayat 24. Oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, kita sampaikan kepada anak-anak bahwa semua kita dikasih anugerah ya oleh Tuhan dengan cara Yesus yang telah mati di kayu salib yang menebus dosa kita. Nah, pada saat ini kita mengajak anak-anak untuk janganlah kita mengeraskan hati ketika kita ada buat dosa, kita segera meminta ampun, bertobat ya, terimalah panggilan Tuhan itu ya. Akuilah dosa kita, mintalah pengampunan yang daripada Tuhan ya. Nah, kita boleh mereka mengajak anak-anak untuk berdoa ya atas pengampunan yang Tuhan kasih kepada kita ya, dan menerima kita kembali ya. Nah, mungkin proyek yang bisa kita nggak ada ya? Ada di bawah. Ya, ada. Next terakhir proyek kan. Nah, mungkin kita boleh mengajaknya ya, pikirkan peristiwa apa yang kalian rasa sebagai cara Tuhan membuat kamu untuk bertobat atau kembali kepada Dia ya. Lalu tulislah bagaimana ceritanya kamu menyadari hal itu. Kira-kira segitu saja tentang apakah pas atau tidak proyek ini. Yang saya mau mengajak anak-anak itu adalah mereka menulis dalam jurnalnya itu kira-kira peristiwa apa sih yang kita rasa unik cara Tuhan memanggil saya kembali kepada Dia atau bertobat dari dosa saya. Nah, bagaimana ceritanya kita menyadari itu? Tulislah di dalam jurnal. Itu saja tentang. Terima kasih. Sudah. Kan jadi ini. Ya, terima kasih Mas Hendri untuk presentasinya. Ini berarti UPD buat sendiri. Enggak. Oh, enggak. Ada ubah dikit aja. Saya baru mau bilang bagus kali ini. Saya tidak jago begitu dan. Saya baru mau bilang wah, yang kali ini bagus nih. Ada banyak perkembangan. Kalau jadi kalau dari saya sebenarnya secara materi itu sudah oke. Hanya saja memang Mas Rosa perlu perhatikan pelajaran ini tuh mengkaitkan dua hal dari kisah yang Ahab di pasal sebelumnya sama kisah si Elianya itu. Nah, oleh sebab itu karena ini Mas Rosa ingin melihat bagaimana Tuhan juga berperan melalui alam semesta, maka tetap perlu bahas yang Ahab itu gitu. Nah, cuma kita bisa cut-nya di mana? Kita bisa cut di bagian setelah Elia itu di Gunung Karmel itu. Nah, itu kan tadi kan ada diceritain lagi soal kelanjutannya, apakah dia itu kok bisa dia takut dengan seorang perempuan atau menurut saya itu nggak perlu dibahas. Kenapa? Karena secara tujuan pun tidak mencakup sampai di situ. Jadi lo langsung bisa potong setelah slide yang di Ini ya. Ini ya. atas yang ada anugerah dan penghakiman. Oh ini. Ya, jadi di slide anugerah dan penghakiman. Ini. Nanti Ini. yang ini dihapus. Kalau menurut saya itu dihapus saja, karena tidak terlalu banyak hal yang ingin dijelaskan untuk mendukung tujuannya lagi. Secara 3 tujuan itu sudah terpenuhi di dalam slide yang dari sebelum itu, dan langsung masuk setelah itu kan masuk ke aplikasi atau implikasi. Nah, apa tadinya memang berpikiran gitu, cuma aku tadi tambahin ke ada saya itu gini. Supaya anak-anak tuh melihat bahwa yang tiga itu bagaimana Tuhan menyatakan hadirnya tidak di dalam angin badai, gempa bumi, api, tapi di angin terus supaya mereka melihat bahwa kehadiran Tuhan itu tidak harus dalam sesuatu yang spektakuler, tapi dalam angin yang sepoi-sepoi tenang pun ada Tuhan di situ. Maksudnya tuh Tuhan bisa menunjukkan keberadaannya. Nah, maksud aku kaitannya dengan di proyek terakhir adalah bisa saja bisa melalui satu bencana akhirnya kita merasa jadi bertobat, tapi bisa juga di dalam ketenangan momen yang kayaknya itu biasa saja, tapi Tuhan memanggil kita entahkah dalam renungan kita atau mungkin dalam lagi refleksi kita duduk santai-santai, Tuhan ingatkan kita gitu. Itu sih, tapi silakan. Kalau misalnya memang poinnya itu berarti langsung nggak perlu jelasin sepanjang itu tadi. Itu kan tadi kan banyak banget tuh, sampai ada pembahasan soal Isabel gimana, terus nanti si Elia gimana. Kalau menurut saya kalau gitu langsung aja masukin. Setelah kita melihat hal yang spektakuler ini, ternyata Elia juga bisa mengalami kehadiran Tuhan itu dengan hal yang sangat sederhana loh. Dimana di ayat ini bilang bahwa dengan anginnya sepoi-sepoi itu Tuhan juga hadir.
Nah, menurut saya itu bisa langsung potong di situ, nggak Ah. perlu menjelaskan dengan lebih panjang. Kalau misalnya tadi juga aku kenapa pikir yang kedua tentang masa gini, kadang-kadang kita juga merasa frustasi atau merasa sendiri. Akhirnya seperti yang dialami Elia, ada penyertaan Tuhan, Tuhan tunjukkan keberadaan Tuhan itu di dalam Microsoft itu untuk menguatkan Elia sendiri bahwa aku ada tetap bersama kamu. Ya, itu betul secara ini benar, tapi secara kurikulum Somi Jesusnya dia nggak terlalu banyak menjelaskan tujuan yang ingin dicapai itu. Karena kan kalau diperhatikan di tujuan yang ingin dicapai kan menjelaskan bagaimana Tuhan itu berperan melalui alam. Kemudian yang kedua bagaimana melihat tentang Tuhan itu yang bisa memanggil mereka bertobat itu gitu kan. Kalau soal poin yang bisa frustasi, stres, itu poin yang memang ada gitu di dalam pasal 19 di mana Elia itu takut gitu. Tapi menurut saya untuk konteks yang di pasal ini sesuai dengan tujuan, menurut saya itu nggak perlu dimasuki gitu. Walaupun memang poin itu baik untuk dibahas, tetapi karena kan kita melihatnya berdasarkan tujuan yang mau dicapai, menurut saya itu jadinya berlebih, bukan yang nggak bagus tapi berlebihan jadinya gitu. Kemudian yang kedua, yang terakhir, itu kan tadi ada proyek ketaatan. Menurut saya itu udah cukup baik untuk proyek ketaatannya. Mungkin detailnya adalah bukan hanya sebatas bencananya. Jadi tujuan proyeknya adalah kisah pertobatanmu itu gimana. Nah, detailnya baru kita jelasin apakah melalui hal yang spektakuler, mungkin dengan kamu kecelakaan akhirnya kamu jadi bertobat misalnya, atau karena kamu ngalamin apa, atau mungkin spektakuler lainnya itu adalah biasa mereka bertobat itu di KKR gitu. Tapi atau mungkin yang kayak Coach bilang kan, di dalam hal yang sederhana yang biasa-biasa saja, Tuhan juga bisa panggil kamu mungkin dengan ketika kamu lagi beribadah ada satu lagu yang sangat menohok kamu misalnya, atau ketika kamu lagi saat teduh di rumah baca Alkitab ada satu ayat yang kamu tuh bisa jadi tuh kepikiran terus dengan ayat itu gitu, yang akhirnya membuat kamu tuh mengerti bahwa itulah momen pertobatan kamu. Nah menurut saya lebih oke untuk menantang mereka menemukan momen pertobatan mereka itu di mana. Nah kalau misalnya mereka nggak ketemu, berarti ya udah kita tahu anak-anak kita memang belum bertobat dengan ini gitu. Tapi kalau misalnya dia ada, berarti itu yang harus kita terus dukung untuk mereka tuh ingat momen itu gitu. Gitu. Nah detailnya yang tadi Yosu sudah tulis di situ. Itu aja sih kalau dari saya. Sisanya menurut saya udah oke. Ya, jadi mungkin ini kekuatan kita nanti di pengajarannya adalah anak-anak akan menulis proyeknya ya, benar-benar supaya mereka, karena tahu hendaknya tercapai tujuan kita mungkin melalui penulisan ini. Nah, saya lihat memang banyak sekali anak-anak kita yang belum mengerjakan proyek ini. Di kelas saya aja masih sedikit kerjainnya. Dari 15-an paling 2, nggak sampai 5 orang gitu. Nah, saya nggak tahu anak-anak ini memang sulit ya disuruh menulis itu susah. Padahal cuma gambar doang 1-2 kalimat pun tetap tidak. Kalau rekaman audio boleh ngomong. Dulu aku gini. Sebenarnya bagi aku tidak masalah. Boleh aja. Mungkin susah nulis tapi kalau ngomong ya boleh. Coba. Menurut aku proyek ketaatan ini harus langsung tuh di Iya. kelas penjelasan kenapa ini harus Iya. kuat. Sebenarnya ini tempat paling enak untuk refleksi dia nulis. Supaya aku udah ingatin. Nanti kalau kamu setelah 3 tahun kamu lihat noleh ke belakang, kamu bisa melihat apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kamu. Sebenarnya sih kita jelasin ke anak-anak tuh proyek ini. Noleh kan ya kalau sudah tamat noleh, lihatlah ke belakang gitu. Gitu sih. Ya saya sih harap teman-teman untuk terus ingatkan soal proyek ini gitu. Yang bagi yang belum kan sudah bisa buka semua ya, nggak ada yang nggak buka kan. Terus ingatin, walaupun di kelas aku juga nggak bilang 100%, tapi aku terus ingatkan penting sekali menulis ini. Oke, itu aja ya. Itu berarti waktu mereka ngisi proyek itu isi di